Kemudian kita akan mengundang Mbak Yanti untuk kalau tadi Mbak Ira bercerita mengenai pengalaman dan aktivitas-aktivitas inovasi sosial, kita akan mendengar cerita dari Mbak Yanti dari inovasi-inovasi di sektor bisnis atau di privat, seperti itu. Oke, lanjut aja kita undang Mbak Yanti, berikan aplausnya lagi, silakan. Selamat pagi. Kayaknya perlu semangat juga ya. Saya sampaikan selamat pagi dulu ya. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Oke, terima kasih, tepuk tangan buat kita semua. Mudah-mudahan materi saya nggak berat. Tapi ya kalau kita bicara BUMN itu kesannya kan birokrat ya. Jadi terus terang saya ini salah satu alumnus dari Fakultas Ilmu Administrasi jurusan Administrasi Negara. Jadi Mbak Nonop ini, Ibu Nonop ini, Novita adalah adik kelas saya. Jadi saya levelnya sama Mbak Retno ya. Oke. Saya terima kasih sekali bisa ikut berpartisipasi dalam Disnatalis via UI yang ke-8 ya. Selamat dan sukses. Semoga via UI bisa jaya memberikan kontribusi untuk kemajuan bangsa ya. Kalau orang-orang BUMN seperti itu ngomongnya. Jadi terus terang saya habis lulusan itu Pak, saya sendiri sebagai pribadi itu melakukan inovasi karena loncat-loncat kata Pak Ekos tadi ya. Jadi awal saya berkarir itu sebetulnya di bank. Saya sempat masuk Southeast Asia Bank. Ya, terus saya ke TV, Antv ya. Jadi marketing juga di sana. Saya sempat 2 tahun tapi saya nggak kuat dengan jam kerjanya. Terus saya ngelamar ke BRI ceritanya ya. Pas di BRI itu sebetulnya saya mau ke banknya. Tapi kata orang BRI, kita baru buka anak usaha tuh di BRI Life. Kamu mau nggak masuk ke sana? Jadi saya di industri asuransi itu lumayan lama, 16 tahun. Setelah itu, ini mohon maaf deh, saya takut kucing. Daripada saya nggak konsen. Udah ya. Saya tuh kalau kena kucing tuh bisa langsung drop Pak. Terus. Nah, tuh tadi saya cerita sampai mana tuh sampai lupa. Jadi masuk BRI Live ya, masuk BRI Live gitu 16 tahun, terus saya tiba-tiba biasa kan di industri asuransi saya dipindahin ke Taspen Life, waktu itu juga Taspen Persero baru mendirikan anak usaha. Kebetulan saya di sana jadi direktur marketing Taspen Life selama 4 tahun, terus namanya di BUMN dapat SK itu langsung pindah ya. Kadang saya udah cerita sama Mbak Nonop tadi, saya pernah mau dilantik itu nggak tahu di PT-nya apa, tiba-tiba saya jam 10 dihubungi, Bu, Ibu sebentar lagi dilantik jam 12 jam 2 di mana? Saya bilang. Jadi kalau kita di BUMN itu kalau udah dapat SK ya pindah. Ya, hari itu juga angkat-angkat barang gitu loh. Nggak bisa nunggu sebulan ya. Ya, atau seperti kalau kita mau keluar di perusahaan swasta ya, itu kita biasanya one month notice itu enggak, besok dapat SK besok pergi gitu ya. Jadi saya habis dari Taspen Life ke perusahaan ACI asuransi juga, tiba-tiba saya di switch ke Waskita Beton untuk jadi direktur HC. Jadi seumur hidup saya jadi direktur marketing ya, industri pokoknya saya kerjanya bolak-balik itu marketing gitu ya. Tiba-tiba saya direktur HC, terus ada bidang baru saya HSE ya, terus saya masuk ke holding Waskita Karya, terus sekarang saya di Realty. Ya, jadi begitu kita terhadap diri sendiri pun harus bisa melakukan perubahan ya. Jadi bisa bagaimana sekarang ini kalau istilah kerennya tuh VUCA ya. Jadi ada perubahan yang tiba-tiba mendadak ya. Tidak diprediksi gitu kan. Terus kita kompleks, perubahan itu kompleks, dan kadang kita sebagai pimpinan juga untuk mengambil keputusan tuh jadi gampang karena situasinya tidak stabil. Jadi para pimpinan yang bisa stabil atau bisa bertahan dalam strategi VUCA itu adalah pimpinan-pimpinan yang memang sedang dicari kondisi sekarang ini. Karena teman-teman bayangin di tahun 2020, kalau kita lihat slide saya nih ya, ada COVID ya. Kita sudah punya rencana, tiba-tiba ada yang tidak kita duga COVID datang. Ya, semua rencana bubar. Banyak BUMN yang rugi ya. Terus ada juga faktor-faktor kalau kita lagi lebih luas lagi megatrend 2045 ya. Itu ada 10 aspek kalau teman-teman bisa lihat, bisa slide-nya Mas. Mungkin slide-nya bisa ditampilkan. Jadi ada megatrend 2045 nih.
agak berat dikit ya, tapi saya nggak membahas megatrendnya, tapi saya akan membahas bagaimana perusahaan, khususnya saya di sini di Waskita Group, mengatasi semua perubahan-perubahan di strategi VUCA tadi. Next-nya, nah ini. Jadi pendorong perubahan ini tadi ada COVID ya, perubahan yang tidak bisa kita duga tiba-tiba terjadi. Terus kita juga harus mempersiapkan megatrend dunia 2045. Jadi ada 10 aspek tuh ya, dari demografi, dari urbanisasi. Yang pasti tidak bisa dihindari adalah transformasi teknologi. Karena perkembangan teknologi inilah yang mempunyai pengaruh besar terhadap perubahan. Ya, ini semua menjadi tantangan bagi pimpinan-pimpinan yang ada di BUMN. Ya, next. Nah, jadi kalau saya bicara pemerintah nih, ya, bicara pemerintah, apa sih persiapan pemerintah kita terhadap megatrend 2045? Sebetulnya kita sudah punya pilar pembangunan 2045. Saya nggak membahas 4 aspek, tapi saya membahas yang aspek pertama yang menjadi priority. Itu bagaimana kita membangun sumber daya masyarakat Indonesia untuk dapat unggul. Ya, untuk dapat unggul, memiliki budaya, dan memiliki penguasaan terhadap sumber pengetahuan dan ilmu teknologi. Itu yang paling penting. Bagaimana saya sekarang di industri, di BUMN, itu semua BUMN punya target talent terbaik untuk jadi pimpinan menghadapi strategi VUCA tadi. Ya, jadi itu Pak Erik itu tuh setiap saat tuh talentnya kita harus setor. Ya, banyak milenial baru, kita harus punya talenta minimal 10 di setiap BUMN, khususnya perempuan. Jadi saya juga sering diundang terkait talkshow tentang kepemimpinan perempuan, karena ternyata kepemimpinan perempuan itu hadir di tengah-tengah laki-laki sebagai penyeimbang. Ya, jadi ini mengenai pilar pembangunan 2045. Kenapa ada Kementerian BUMN? Sebetulnya visi ini menuju visi 2045, pemerintah itu harus bersinergi, salah satunya dengan pihak swasta, masyarakat Indonesia, ya, terus juga kementerian, instansi pemerintah, ya. Kami di Kementerian BUMN itu melakukan transformasi, ya. Nah, kenapa harus dilakukan transformasi? Karena ternyata kontribusi PDB-nya Kementerian BUMN itu tidak mencapai target. Jadi kalau dibandingkan dengan negara lain itu cukup kecil, ya. Jadi terkontribusi sampai sejak tahun 2018 sampai sekarang itu kurang lebihnya 16% dengan aset kurang lebihnya 575 USD. Jadi sangat kecil, sehingga BUMN perlu melakukan transformasi. Salah satunya adalah di poin 6 itu inovasi dan kepemimpinan teknologi. Jadi kalau saya waktu di asesmen jadi direksi, ya, itu setiap 2 tahun kita di asesmen. Salah satunya memang kita harus berpikir untuk menjadi pimpinan digital, ya, teknologi. Jadi harus bagaimana kita semua proses kerjanya nanti mengarah ke industri 4.0. Waktu itu kan mulainya 2011 ya. Sekarang ini sudah mulai sosialisasi sosial 5.0, ya. Jadi inovasinya itu terus bergerak. Dan yang mempengaruhi inovasi itu atau perubahan itu adalah terbesar dikontribusi oleh tadi teknologi informasi. Ya, next. Nah, ini kita bicara Waskita, ya. Waskita. Jadi tadi saya sampaikan karena saya sekarang masih di Waskita Group, ya. Kenapa Waskita harus melakukan transformasi bisnis? Banyak triggernya. Yang pertama tadi, ya, dari dorongan BUMN supaya menjadi BUMN di bawahnya itu menjadi unggul, ya, punya pimpinan-pimpinan yang unggul juga, ya, itu triggernya. Jadi transformasi BUMN ini diturunkan kepada BUMN di bawahnya untuk melakukan inovasi untuk mengkontribusi tadi, karena PDB-nya tadi masih rendah, gimana caranya BUMN yang ada ini memberikan kontribusi kepada negara, ya. Jadi itu triggernya. Yang kedua, mungkin teman-teman semua baca di koran bagaimana Waskita gitu ya. Dulu kemarin ini 2020 apalagi tambah COVID. Tahu ya, kasus Waskita mungkin ya kita mengalami kerugian hampir 9,7 triliun.
Karena bisnis kita bisnis konstruksi dan investasi. Jadi waktu kita dapat penugasan dari pemerintah jualan buat tol, itu kita cari investasi sendiri, ya. Investasi pinjam di bank, ya, membuat kajian dan sebagainya, dapat pinjaman, terus ada COVID kemarin itu. Sehingga pekerjaan kita tidak memenuhi target, sementara pinjaman kita harus kita bayar. Nah, itu akhirnya kita rugi sampai 9,7 triliun. Apa yang harus kita lakukan? Itu makanya men-trigger Waskita itu melakukan transformasi bisnis. Selanjutnya adalah ya mau nggak mau digital transformasi tadi. Ya, kita harus segera mengikuti karena ternyata konstruksi itu juga mulai menggunakan konstruksi digital. Ya, kayak misalkan istilahnya saya teknologi konstruksi lah. Ya, jadi dari green construction, ya macam-macam deh sekarang bagaimana caranya kita membuat kita ada salah satu anak perusahaan Waskita Beton tempat saya waktu itu bekerja, pracetak itu sekarang tidak lagi, dulu kan dikerjakan di lokasi ya, bikin beton, bikin tiang pancang itu dikerjakan di lokasi sehingga kadang membuat lingkungannya itu tidak limbah industrinya tidak bisa ditangani. Nah, tapi sekarang ini sudah dibuat di pabrik sehingga kalau udah sampai lokasi tinggal ngirim, gitu kan. Jadi seperti itu teknologi konstruksi yang ada di Indonesia sekarang. Kalau Waskita nggak bisa mengikuti ya kita tidak berkelanjutan. Jadi inovasi itu untuk apa? Ya untuk berkelanjutan bisnis dari satu perusahaan. Sehingga kita melakukanlah yang namanya transformasi bisnis di Waskita. Next. Ini juga saya tidak akan membahas secara detail, tapi dalam inovasi atau dalam transformasi penting untuk menentukan targetnya dulu, mau apa? Ya, targetnya mau apa? Oh, saya mau menjadi yang terbaik di EPC. Ya, saya mau jadi 2 kali market capital, ya, 3 kali EBITDA. Itu target transformasinya Waskita. Baru kita tentukan pilarnya. Ya, ini salah satunya ada inovasi, portfolio, innovation, lean, dan digital. Ya, setelah itu kita ada foundationnya, apa yang mesti kita perbaiki. Ya, ini yang kita lakukan supaya nanti kita meminimalisasi risk project, ya, kita bisa meningkatkan gross margin, ya, supaya kita juga minority ownership. Jadi gimana cara kepemilikan masyarakat umum itu terhadap Waskita itu lebih tinggi, ya, walaupun kita targetkan maksimum tidak boleh melebihi dari 49%, ya. Tapi sekarang ini kondisinya kepemilikan saham umum semakin kecil. Ya, jadi gimana caranya kita minority ownership-nya itu terus bisa ditingkatkan. Terus efisiensi dan efektivitas. Ya, jadi ini target dari Waskita melakukan transformasi bisnis. Next. Nah, nanti juga mungkin ada di teori inovasi ya. Jadi ini pun kita lakukan. Jadi ada tahapan komponen utama bagaimana transformasi ini bisa berhasil, ya. Jadi yang pertama kalau kita mau bilang world class, kita juga harus men-setting tim yang world class, ya. Yaitu kita betul-betul meng-hire konsultan waktu itu McKinsey. Mungkin teman-teman pernah dengar ya. Dan lumayan juga bayarnya gitu ya, karena saya yang mengeksekusi pembayarannya gitu ya. Jadi kalau kita mau bicara world class ya kita harus serius untuk menetapkan timnya tim world class. Ya, kita juga sampai menunjuk CTO ya, jadi Chief Transformation Office itu menunjukkan bahwa keseriusan Waskita untuk melakukan transformasi. Setelah tim kita juga coba meng-attract ide-ide ya, ide-ide supaya dirubah menjadi inisiatif. Ya. Terus nanti inisiatif itu kita proses, kita lakukan sampai ke persetujuan, sehingga nanti track performance-nya melalui digitalisasi. Ya, inisiatif yang kita sudah olah itu betul nggak nanti terrealisasi? Itu dari digital. Ya, karena kita akan dipantau terus di sistem-sistem kita ada SAP, ada WAP gitu ya, yang akan mengetrack tentang performance dari transformasi kita. Selanjutnya kita memberikan insentif. Ya, jadi kadang kan kita juga punya sebagian sekarang sudah 70% tuh di Waskita itu milenial. Ya, usianya di bawah 30 tahun. Rata-rata masih ada yang 21 tahun dan sebagainya. Jadi dengan insentif ide-ide banyak keluar. Contohnya
pada saat misalkan di waskita beton itu kita harus pakai apa ya, yang untuk ngelem beton, kalau beton retak itu sika, tapi dia bisa mengolah bahan yang lebih murah tapi kualitasnya tidak kalah dengan merek sika gitu ya, karena kita lagi efisiensi. Jadi itu salah satu bentuk inovasi yang misalkan dicetuskan oleh kaum milenial yang ada di grup waskita ya, sehingga akhirnya kita patenkan untuk kita laksanakan, kita eksekusi, dan kita lihat, kita evaluasi apakah itu memang betul seperti kesimpulan kita pertama bahwa itu bisa mengganti si sika itu ya. Selanjutnya tadi untuk mengevaluasi itu perlu komunikasi. Jadi ini media-media transportasi transformasi ini kita komunikasikan terus. Contohnya dari level BOD kami selalu sebulan sekali dengan apa namanya, dengan BOC menyampaikan progres transformasi. Terus kita juga ada town hall ya. Terus kita juga ada apa namanya, kalau email-email by letter gitu ya tentang progres dari investasi tersebut. Next. Nah ini saya sedikit coba mengamati Bluebird ya. Jadi tadi waskita saya coba lihat juga compare dengan Bluebird. Bluebird ini tahun 2016 ya, panik ya, panik. Panik kenapa panik? Karena dia merasa dulu dia is the best ya, ada di hati karena keamanannya, kenyamanannya dan sebagainya. Tapi apa? Akhirnya ada GrabCar, ada GoCar, panik, protes ke pemerintah, demo ya. Tapi saya nggak mau melangkahi Bu Noni. Bu Noni ini sahabat saya ya sebagai CEO Bluebird ya. Tapi saya cuma menariknya, akhirnya Bluebird membuka diri. Ada 3 tahapan inovasi yang dilakukan Bluebird. Pertama, yang dia lakukan adalah pembenahan ke dirinya. Ya, oh kita perang tarif nih sama GoCar. Kenapa? Karena mobilnya mobil dia semua, dia harus pakai pajak karena pakai nama brand. Sementara GoCar mobilnya mobil kita, mobil yang punya usaha, yang nggak ada brandnya, nggak bayar pajak dan sebagainya, sehingga biaya tinggi, tarifnya tinggi. Apa yang dia lakukan? Yang kedua, kolaborasi. Ya. Terus yang ketiga apa? Ya, inovasi tiada henti. Itu yang dia lakukan terus sehingga dia ada multi payment, multi channel booking. Dia tidak hanya dulu join dengan Gojek, sekarang mungkin teman-teman kalau lihat di Traveloka udah ada Bluebird ya. Kalau ada di Shopee udah ada Bluebird, terus ada di KAI, sudah ada di dashboardnya airport juga gitu ya. Nah itu terus melakukan inovasi dan dia tidak akan henti. Jadi 3 tahapan yang dilakukan Bluebird yang cukup menarik. Jadi tidak hanya tadi saya contohkan di BUMN Karya ya, salah satunya Waskita Karya, tapi saya juga lihat fenomena di luar dari organisasi BUMN. Ya, next. Ini slide saya terakhir. Nah, jadi kesimpulan saya ya, untuk menuju performance itu ada tahapan inovasi, tahapan proses ya, pendewasaan suatu perusahaan atau suatu organisasi. Ya, tadi inovasi itu kan harus terus dilakukan untuk keberlanjutan bisnis. Jadi mulai evolusi, transformasi dan revolusi. Tapi yang menarik ada 2 tangan ya. Itu namanya ambidexterity. Jadi saya sering banget membahas itu di internal. Kenapa? Kita butuh pimpinan yang memiliki sifat ambidexterity, yaitu eksploitasi dan eksplorasi. Eksploitasi bagaimana kita memanfaatkan kapabilitas yang ada di organisasi. Kalau eksplorisasi itu bagaimana kita membuat inovasi. Ya, jadi pimpinan-pimpinan yang dibutuhkan di Kementerian BUMN ya seperti ini. Jadi teman-teman tadi kata Mbak Nonop, negara kok bisa ke bisnis, ya perkuat networking kita, ya karena dengan networking, dengan sering berdiskusi, saya jadi pinter. Sebetulnya kita ngobrol itu nyari ilmu orang, sehingga membentuk diri kita sendiri. Jangan lupa inovasi diri sendiri, ya. Jadi inovasi tiada henti, itu konsep saya. Terima kasih Pak Eko, teman-teman semuanya. Ya, terima kasih Mbak Yanti, menarik sekali ya tadi apa yang disampaikan inovasi di grup Waskita dan secara umum di Kementerian BUMN.